Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita sampaikan pada hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kita nikmat yang tidak terhitung besarnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Bapak para wakil SMK Negeri 2 Lubuk, kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu-ibu majelis guru yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa hadir pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak SMK 2 Lubuk Kabupaten Agam. Baik, Pak Ibu yang saya muliakan, sesuai barangkali dengan undangan yang kami sampaikan kepada beberapa rekan guru, bahwasanya hari ini ada kegiatan yang mesti kami laksanakan sebagai prasyarat menempuh pendidikan guru penggerak, yaitu diantaranya diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah bagian dari kegiatan modul 1 pada modul yang terakhir. Jadi kegiatan ini mesti harus menghadirkan kepala sekolah, kemudian wakil, dan minimal 12 orang atau 10 orang guru. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu guru bisa membantu memberikan kontribusi kepada kami sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama kegiatan kita ini ada 4 sesi nanti yang akan kami sampaikan sesuai dengan jumlah kita yang mengikuti guru penggerak. Ya, jadi keempat-empatnya nanti menampilkan materi. Jadi mohon nanti kesabaran dan kesediaan waktunya. Mewakili. Ada pun Bapak Ibu, ini secara simbolis. susunan acara kita pada hari ini pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, pembukaan yang sabar disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Lubuk. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi oleh Pak Hendri Mulyadi. Kemudian nanti disusul dengan saya, kemudian Pak Deni dan Bu Rizky. Jadi keempat-empatnya harus tampil, Pak. Harus tampil dengan durasi waktu 60 menit. Tidak boleh kurang, lebih nggak apa-apa. Betul. Kalau kurang tidak masuk dalam catatannya. Jadi memang butuh kesabaran Bapak Ibu nanti yang ada di ruangan ini. Baik, untuk yang pertama kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus pembukaan kegiatan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Pak Mus. Ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jama'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru-guru kita di SMK Negeri 2 Lubuk Basung, itu calon guru penggerak. Selawat berikan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang mana dengan bimbingan beliau kita sudah dibawa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak yang insya Allah akan memprestasikan nanti masing-masing itu lebih kurang sekitar 60 menit ya kegiatan dengan topik diseminasi budaya positif ya. Itu masing-masing teman-teman akan menyampaikan nanti lebih kurang 60 menit. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu sebagai peserta untuk kegiatan diseminasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan diseminasi budaya positif, ya ini aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Agam ya, yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Lubuk Basung itu pada Rabu 25 Oktober 2023. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan yaitu pertama ya Pak Musrizal, Bapak Denny Ferdiansah, Pak Hendri Mulyadi, dan Bu Rizky Manurung. Mudah-mudahan acara ini nanti ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dilakukan kawan-kawan juga sebagai ilmu nanti yang kita dapati, dan ini juga bisa kita terapkan nanti dalam kegiatan proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan motonya guru penggerak itu yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, awal kegiatan CGP itu memang harus tergerak dulu. Tergerak hati kita untuk ikut aktif ya. Kalau sudah tergerak otomatis kita setiap ada kesempatan mendaftar ya. Tidak lulus ada kesempatan lagi mendaftar. Itu yang disebut dengan tergerak. Jadi memang tergerak, termotivasi ya untuk terlibat aktif di calon guru penggerak ini. Nah, bergerak Bapak Ibu setelah kita lulus ya, inilah yang kita lihat bersama-sama, bergerak. Ya, lebih kurang berapa bulan Pak Mus? 2 bulan kurang. 2 bulan enggak kegiatan ini selesainya? 6 bulan. Ya, lebih kurang 6 bulan. Ya, itu bergerak. Kadang-kadang kalau saya evaluasi mungkin lebih berat dibandingkan kita ngambil kuliah S2 untuk calon guru penggerak ini. Ya. Yang berikut lagi menggerakkan. Nah, menggerakkan itu artinya Bapak dan Ibu, guru-guru penggerak kita ini nanti menggerakkan teman-teman yang belum mau untuk bergabung sebagai calon guru penggerak. Nah, ini angkatan 10 lagi jalan ya Pak Mus ya. Ini ya Mulyadi ya ikut bergabung ya. Udah dapat kabarnya belum? Ya, simulasi ya. Jadi Bapak dan Ibu, tahun besok itu ajang kita tahun pemilihan ya, legislatif dan eksekutif. Nah, ini juga akan jadi suatu pertanyaan juga nanti Bapak dan Ibu, karena budaya yang lama itu setiap ganti kepemimpinan ya ganti pula yang memimpin. Ya, artinya kebijakan-kebijakan itu kalau sudah diganti pemimpin, biasanya kebijakan juga akan berganti. Nah, ini takutnya nanti Bapak dan Ibu untuk berikut lagi guru penggerak mungkin stop sampai di angkatan 10 saja. 11. Ya. Berkemungkinan kalau seandainya ya pimpinannya diganti juga. Tapi kita berharap kalau bisa kegiatan-kegiatan yang sudah disusun ya khusus di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ya diharapkan ini lanjut. Jadi artinya penyempurnaan Bapak dan Ibu, sehingga kita yang sebagai tenaga pendidik juga tidak kelabakan
menghadapi ini. Jadi artinya memang continue, berkelanjutan. Itu harapan kita ke depan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan program-program ini tetap jalan. Nah, dalam perjalanan ya kami berharap juga ya mudah-mudahan ada ada perubahan-perubahan, kemudahan-kemudahan juga bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Ya, ada keringanan-keringanan. Yang penting tujuannya adalah bagaimana nanti ya calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak, dan itu ya salah satu bagaimana ini nanti merubah perwujudan dari pendidikan khusus di negara kita ini. Ya. Jadi merubah wujud dari pendidikan ini lebih maju ke depannya. Nah, kalau kita lihat berbagai macam program dari guru penggerak itu memang bagus ya, di dalam proses pelaksanaannya. Yang agak sedikit kekurangan kita lihat mungkin di segi manajerial, karena salah satu keuntungan dari guru penggerak itu bisa nanti diorbitkan sebagai untuk menjadi kepala sekolah ya, dengan catatan harus memiliki pengalaman dari wakil, memiliki SKP minimal nilai baik ya. Itu termasuk nilai pemetaan yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat, itu harus di atas minimal KKM. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kekurangan yang kita lihat itu memang di manajerial. Jadi materi-materi tentang manajerial kalau kita lihat di program guru penggerak itu tidak ada. Banyak lebih fokus kepada bagaimana pengelolaan dalam proses pembelajaran. Ya, itu yang banyak kita lihat program dari guru penggerak ini. Bagaimana cara menghadapi anak-anak, bagaimana cara memberikan materi yang baik, ya. Jadi aksi nyata yang kita buat itu adalah kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan. Ya, kita coba berinovasi, kita coba berkarya, apa yang belum dilakukan orang. Nah, ini kita terapkan, apa untungnya, apa ruginya. Ya, kalau itu banyak positifnya, ya bisa kita jadikan itu sebagai aksi nyata, dan ini juga bisa ditiru oleh seluruh guru yang ada khusus di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Ya, kita dukung teman-teman kita. Mudah-mudahan teman-teman kita lebih kurang 6 bulan ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini bisa sukses dan mendapatkan nanti sertifikat, sehingga label kawan-kawan itu C-nya sudah hilang, tinggal lagi sebagai guru penggerak. Jadi sudah mendapatkan label sebagai guru penggerak teman-teman kita ini. Nah, harapannya juga kepada teman-teman yang guru penggerak, ini mohon juga seperti yang kita sampaikan tadi, kita gerakkan teman-teman yang lain, ya, ilmu-ilmu yang kita sudah dapat, ya kalau bisa kita imbaskan, kita terapkan, kita aplikasikan di satuan pendidikan kita masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif calon guru penggerak kita buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf salah janggalnya, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita untuk melanjutkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kelanjutan dari presentasi dari teman-teman CGP lain yang telah mendahului tadi, Pak Henry sama Pak Mus. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam sesi materi kita, bagaimana kalau kita itu sejenak, ice breaking sejenak untuk memecah suasana ketegangan dan kelelahan yang terlaksana dari pagi tadi. Bisa Bapak Ibu semua? Oke, silakan Bapak Ibu semua berdiri. Cari pasangan masing-masing. Ya. Oke. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu semua silakan berpasang-pasangan.
Oke, kita akan bermain hitam dan hijau. Ya, hitam dan hijau. Ya, oke. Jadi dalam permainannya mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah melaksanakan sebelumnya di kegiatan speaking lain, tapi oke, nanti akan kita praktekkan dengan Pak Mus. Jadi nanti akan ada Bapak Ibu yang akan berperan menjadi orang yang hitam, dan akan ada juga yang nanti akan berperan menjadi orang yang hijau. Jadi kita ambil saja salah satu contohnya, nanti saya akan berperan menjadi hitam dan Pak Mus menjadi hijau. Jadi kita akan menangkap tangan teman kita yang ada di sebelah kita. Jadi pada saat nanti diberikan aba-aba, aba-abanya itu jika dibilang hitam, jadi orang yang hitam menarik tangannya atau menghindari jari tangkapan si hijau. Nah, bahkan begitu juga nanti sebaliknya. Jadi kalau tampilannya diinstruksikan untuk hijau, berarti yang hitam menarik tangannya. Oke Bapak Ibu. Oke, pas. Ya. Jadi nanti posisinya berhadap-hadapan. Setelah berhadap-hadapan tersebut, Bapak Ibu, ya, yang diinstruksikan untuk disebutkan. Jadi nanti akan dipandu dari depan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti teknisnya tangannya yang hitam, ya, tangan hitam seperti ini, ya, atau kita seperti bersalaman aja. Tapi jaraknya itu sejengkal, ya, seperti ini nanti sama Pak Mus. Coba diperhatikan Pak Mus. Nah seperti ini. Pak Musnya seperti ini, saya seperti ini. Ya, tidak jauhan seperti ini. Kalau terlalu jauh seperti ini nanti nangkapnya susah. Jadi kita berdekatan seperti orang mau berjabat tangan. Pada saat nanti terpanggil hitam, tentukan dulu mana yang hitam, mana yang yang mana yang hitam, yang mana yang hijau itu terserah. Ya, terserah. Nanti ditentukan. Oke, terserah. Nanti ditentukan masing-masing pada Bapak Ibu masing-masing. Oke ya. Nanti bumelnya sama Pak Mus. Jangan sampai seperti itu. Oh, itu ada Ibu Was. Oke. Silakan Ibu Mel. Oke, silakan duduk, berdiri dulu di tempat masing-masing. Ya. Hitam hijau. Hitam, hijau. Siapa yang hitam, siapa yang hijau? Aku yang hitam, aku hijau. Oke, siap? Sudah bisa semuanya Bapak Ibu? Oke, kita mulai, kita testimoni. Ya, kita testimoni dulu. Itu terlalu dekat, jauh itu Ibu. Dekat, pas. Seperti itu. Dekatkan lagi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Kita sebutkan warna hihi. Belum ya, untuk melatih konsentrasinya kembali. Oke ya, sekali lagi kita coba untuk sebut warna hijau. Oke, jangan sampai salah. Ya, yang nangkap itu yang menang. Sekali lagi ya, itu masih testimoni ya, testimoni baru, belum lagi pelaksanaan. Ya, coba dihindarkan. Jangan sampai nanti pas menghindar tangannya terpelanting jauh, tangannya nanti jadi sakit. Ya, jadi dihindari sedikit saja. Oke ya, Bapak Ibu. Siapa yang hitam, siapa yang hijau sudah bisa? Kalau disebutkan warnanya awak lari. Ibu hijau, main hitam. Ya. Oke, sudah bisa. Jadi kalau seandainya Ibu Was nanti, Ibu Was warnanya hitam, Bu Mel warnanya hijau. Jadi kalau saya sebut nanti warna hitam, Ibu itu, Bu Was nangkap. Oh, aku nangkap. Enggak, sorry. Iya. Salah, maaf, salah. Jadi yang hitam menghindar. Ya, hijau yang nangkap. Jadi kalau disebut nanti hijau, yang hitam nangkap, yang hitam menghindar. Oke, siap Bapak Ibu semua? Oke, kita coba pelaksananya. Nanti Diana sama Pak Mus boleh? Silakan. Semangat ya. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Ibu tangannya dekatkan lagi
Itu terbalik Ibu Kiki. Oke. Siap ya Bapak Ibu semua, kita coba untuk bermain. Kita sebut sekali warna hitam. Oke. Ada yang terlambat? Ada yang kena tangkap? Ada yang kena tangkap? Aman ya, masih aman, masih tahap aman. Oke, baik. Oke. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi. Dekatkan lagi Bu Kiki, jangan terlalu takut. Ya. Konsentrasi. Kita sebut warna terlalu cepat. Kita sebut warna hijau. Oke. Mantap ya. Yang berhasil menangkap tangan temannya coba angkat tangan. Oke. Oke, siap. Berarti masih fokus ya Bapak Ibu. Terakhir sekali lagi. Terakhir. Ya, terakhir sekali lagi. Kita fokus. Kita sebut warna hijau. Menang ya, Pamus menang ya. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan Bapak Ibu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Oke, bagaimana? Sudah bisa konsentrasi kembali? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami cuma untuk melanjutkan materi ini dalam 1 jam ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini tidak merasa bosan. Cek 1. Mati. Cek 1. Halo, cek. Cek 1. Cek. Oke. Terima kasih Pak. Oke, kita akan membicarakan tentang budaya positif. Tadi di awal-awal penyampaian juga sudah dibicarakan oleh teman-teman dari CGP Angkatan 9, budaya positif. Nah, pentingnya kita belajar budaya positif ini dan mengimplementasikan di sekolah, terutama instansi kita di SMK Negeri 2 Lubasung itu sangat penting sekali. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, kalau menurut Bapak Ibu semua, coba saya mau dengar dulu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Ayo. Apa sih yang bisa Bapak Ibu nalarkan tentang budaya positif? Kalau seandainya saya bicara tentang budaya positif, apa yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu semua? Kebiasaan yang positif. Oke, 1, kebiasaan yang positif. Ada lagi? Kebiasaan yang baik. Perilaku yang baik. Apa tadi Bu Man? Iya. Kebiasaan yang baik. Oke, ada lagi? Ada? Oke, benar ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tentang budaya positif itu tentang perilaku yang baik, budaya yang baik, perilaku positif terhadap apa yang kita lakukan itu semuanya termasuk ke dalam budaya positif. Jadi dalam pembahasan ini untuk budaya positif itu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah. Ya, guna mewujudkan cita-cita dari bangsa kita. Nah, itulah makanya kami belajar di kegiatan forum program guru penggerak itu bagaimana kita menjadi seorang agen menyampaikan kebaikan yang telah digagas oleh pemerintah kepada instansi-instansi yang berada di bawah kita. Ya, jadi apa yang telah kami pelajari itu rasanya tidak afdol rasanya kalau tidak kami bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat yang nantinya mungkin akan menjadi seseorang yang lebih berarti di masa yang akan datang. Baik itu misalnya jadi kepala sekolah, baik itu bisa akan menjadi pengawas nanti ke depannya dan menjadi beberapa pemimpin dari siswa-siswi kita di kelas. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan di forum ini. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, kita akan kulik. Nah, tadi Pak Hen
Pak Mu juga telah menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Nah, ada beberapa item yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya materinya tetap sama, cuman cara kami coba menyampaikan yang akan berbeda supaya Bapak Ibu semua tidak merasa oh ini sudah diulang tadi, oh ini sudah dipelajari tadi atau sudah disimak tadi. Akhirnya nanti kan pada saat kami mengulang kembali, nanti juga Bu Kiki juga akan mengulang. Setelah nanti kami ulang kembali akan menjadi bosan. Cuma kami coba untuk menyampaikan ini dengan materi dan gaya kami masing-masing. Oke, di sini ada konsep inti dari budaya positif itu. Ada 6 konsep inti, 6, 8. Oke, sorry maaf ya. Mungkin saya belum fokus. Jadi Bapak Ibu yang telah melihat itu ada 8 konsep budaya positif. Pertama, katanya di situ kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Oke, perubahan paradigma belajar. Kedua, kita akan membahas tentang disiplin positif. Ketiga itu tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau kita bicara tentang nilai kebajikan, pasti kita sudah memikirkan, oh ini nilai-nilai yang penting yang harus kita sikapi. Lanjut, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu tentang motivasi perilaku manusia. Keenam itu tentang posisi kontrol guru. Nah, kita seorang guru kita memiliki posisi kontrol terhadap masing-masing. Kita berada di mana, kondisi kita saat itu di mana, itu akan kita pelajari nanti pada posisi kontrol. Yang ketujuh itu tentang keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang harus kita jalankan nanti. Tapi ini sebagai bahan dasarnya saja, nanti akan kita kulik lebih jauh tentang keyakinan kelas. Terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu di dalam kelas? Itu nanti akan kita jauh kupas setelah pembahasan ini. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Masih semangat semua? Semangat. Oke. Kok lesu? Oke. Ya. Mudah-mudahan masih semangat Bapak Ibu semua. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Tadi dari inti konsep budaya positif tadi ada perubahan paradigma belajar. Nah, kita bacakan sedikit tentang pengertian paradigma belajar ini. Paradigma baru belajar itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar paradigma Pancasila paradigma belajar. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu kita harus menggagas konsep baru dalam pembelajaran di sekolah kita. Kalau dulu saya mau menyampaikan sedikit atau bercerita sedikit tentang paradigma belajar kita, yang mana semua konsep pembelajaran itu terpusat pada guru. Kalau tidak ada guru, siswa itu tidak bisa belajar. Betul? Betul ya. Jadi semua kegiatan itu semuanya harus bersumber pada guru. Tanpa ada guru, semua kegiatan pembelajaran di kelas itu akan monoton. Bahkan bahkan sama sekali tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Jadi guru itu adalah suatu poin penting dalam pembelajaran di kelas. Namun sekarang itu akan kita rubah. Nah, bagaimana kita merubahnya? Kita merubahnya menitikberatkan pembelajaran itu terpusat pada siswa. Ya, terpusat pada siswa. Guru ini hanya sebagai seorang pengontrol. Dia hanya sebagai pengelola, penuntun siswa-siswinya dalam kelas. Jadi kalau kita mungkin sudah mengenal hal yang demikian pada sistem kurikulum merdeka. Cuman sekarang kami akan lebih menekankan lebih jauh tentang paradigma belajar ini. Kalau sekarang masih ada yang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru, mudah-mudahan setelah kegiatan ini berlangsung dan mendapatkan pencerahan dari kegiatan ini, Bapak Ibu di dalam kelas sudah bisa menerapkan kegiatan paradigma baru yang mana pembelajaran itu terpusat pada siswa atau murid kita. Guru hanya mengontrol.
Ya, guru hanya menuntun siswanya ke kodrat mereka masing-masing. Karena murid itu terlahir dengan kodrat yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita lagi. Yang harusnya kalau kita ditugaskan untuk mencerdakan siswa dengan tuntunan tuntunan RPP dulu yang kita kenal dengan rancangan pembelajaran. Nah, sekarang itu sudah dibedakan. Nah, untuk kegiatan ini siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Jadi tidak kita paksakan, oh dia tidak bisa mengertikan tentang materi ini. Karena kita tahu bahwa siswa kita tersebut terlahir itu tidak sama satu sama lain. Ada yang memiliki IQ di bawah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi. Jadi kita sesuaikanlah nanti sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak bisa kita paksakan siswa yang memiliki karakter seperti ini harus bisa menguasai materi yang kita paksakan. Jadikan siswa itu sebagai subjek pembelajaran, bukan menjadi objek pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan paradigma baru dalam pembelajaran. Sampai sini paham Bapak Ibu semua? Paham. Alhamdulillah. Oke. Nah, di situ juga mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semua tidak asing lagi mendengar profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang kami coba terapkan di instansi kami masing-masing. Yang mana dalam dimensi tersebut ada yang namanya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita bisa menyaksikan, mungkin kita tidak bisa menutup mata bahwasanya setiap siswa yang kita temui sekarang itu sudah jauh dari kata beriman, sudah jauh dari kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dia lebih mengutamakan perasaannya lagi ketimbang kepada Sang Khalik. Nah, itu yang akan kita coba capai, diterapkan, dimasukkan ke dalam sisi siswanya, dan bisa terwujudlah dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, cek satu. Oke, yang kedua itu tentang kebenekaan global. Nah, dalam kebenekaan, oke, lanjut. Cek satu. Cek satu. Oke, hidup lagi. Oke, lanjut ke poin yang kedua, itu tentang kebenekaan global. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kebenekaan global? Cuman sekedar mengingatkan kembali. Apa itu yang dimaksud dengan kebenekaan global? Ada yang tahu? Silakan Bapak Ibu. Oke, saya bantu saja. Apa itu yang dimaksud dengan kebenekaan global? Kebenekaan global itu adalah suatu kesepakatan tentang keragaman. Ya, jadi kita tidak boleh membedakan ini anak A, ini anak B. Walaupun kita di dalamnya mayoritas, yang minoritas tetap sama. Dia memiliki hak yang sama dalam pendidikan ini. Jadi walaupun di sini konteksnya Minang semua, orang Jawa pun masih bisa mengambil pendidikan di sini. Ya Bapak Ibu semua, itu yang dimaksud dengan kebenekaan global. Yang ketiga itu gotong royong. Nah, ini nggak asing lagi di telinga kita. Ya, gotong royong maksudnya di sini adalah kita saling bahu membahu, bantu membantu untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Mungkin dari sisi kita sebagai seorang guru, kita bantu membantu teman, kita bantu membantu elemen yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Kalau dari segi siswanya juga seperti itu, bahu membahu, gotong royong dalam mencapai suatu tujuan yang telah kita canangkan bersama-sama. Itu yang dimaksud dari dimensi yang kedua. Lanjut ke dimensi yang ketiga. Nah, dimensi ketiga tentang profil pelajar Pancasila itu namanya kreatif. Kreatif. Nah, ini yang dituntut oleh pemerintah kita untuk mewujudkan siswa-siswi kita di sekolah itu kreatif. Kenapa begitu? Karena kalau konteksnya siswa yang telah mengeksplor diri masing-masing, kreativitas itu saya yakin itu akan muncul terhadap diri masing-masing.
Jadi apapun yang kita lihat, kalau siswa telah dipercayai, kalau siswa sudah diamanahkan, dia pasti akan mengeluarkan, oh ini seperti ini ya Ibu, oh ini seperti ini ya Bapak. Kita cuma menuntut, oh ya baik, bagus seperti itu. Saya nggak kepikiran kamu bisa seperti itu. Jadi kreativitas itu muncul dari apa? Dari latihan diri dan kepercayaan kita sebagai seorang guru terhadap siswa kita. Kalau dulu dari pembelajaran yang terpusat pada guru, siswa ini cenderung monoton, kreativitasnya tertutup. Karena kenapa? Karena takut nanti salah, apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, makanya diterapkan hal yang demikian kepada siswa kita. Profil Belajar Pancasila tentang kreatif. Yang yang kelima itu bernalar kritis. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Siswa sudah mencapai pada poin tersebut, namun kontrol terhadap poin tersebut itu sangat kurang karena kekritisannya sehingga bikin gaduh. Pernah mendengar cerita bahwasanya ada kemarin beberapa saat siswa itu, siswa tersebut di Padang, ini kondisinya dia memahami aturan sekolah, tapi karena mohon maaf dalam tanda kutip siswa tersebut memiliki agama yang berbeda dengan agama teman-teman yang lain, mempelajari aturan-aturan yang ada di sekolah dan mempelajari aturan-aturan dari Kemendikbud. Bahwasanya siswa aturan berpakaian sekolah seperti ini karena kita dalam mayoritas Islam di Minang berpakaiannya serba tertutup, sehingga dia mengkritisi apa yang menjadi aturan sekolah. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah dengar sampai itu keluar di berita, Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi itu mengklarifikasi bahwasanya boleh siswa menggunakan aturan. Bahkan keluar SKB, surat keputusan bersama 3 menteri tentang aturan pemakaian atribut sekolah. Nah, itu salah satu bentuk jenis siswa yang sudah memiliki nalar kritis. Nah, kalau memang itu dia diarahkan ke hal yang benar, saya yakin itu semua akan benar juga hasilnya. Tapi kalau nanti nalar kritis ini digunakan hanya sekedar BBB, nah itu akan susah juga kita. Nah, itu yang sedang kita canangkan. Lanjut ke yang bagian ketiga, itu mandiri. Nah, di sini selanjutnya ya, itu ada mandiri. Nah, kalau di bagian mandiri itu siswa itu diharapkan bisa mampu mengeksplor diri masing-masing, mengeksplor diri terhadap pembelajaran yang kita tentukan. Contoh hari ini kita belajar tentang A, coba dieksplor dengan sendiri tanpa bantuan dari guru dulu. Kita mau lihat dulu apakah siswa ini mampu atau tidak. Nah, itu dimaksud dengan mandiri. Oke ya, lanjut. Oke, di sini kita lanjut ke bagian disiplin positif. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu semua, apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Tahan dulu jawabannya, karena saya coba untuk menyajikan materi ini dengan cara yang berbeda. Jadi, Bapak Ibu punya bawa pulpen masing-masing? Bawa ya? Tidak? Saya ada pulpen tadi. Ada Bapak? Oke, siap. Ada yang boleh pensil, boleh, pena boleh. Jadi saya akan bagikan stip note nanti kepada Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tuangkan apa yang ada di dalam kepala Bapak Ibu masing-masing tentang disiplin menurut versi Bapak Ibu. Ya, jadi tuangkan ke dalam stip note nanti apa yang dimaksud dengan disiplin menurut versi kita masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu tuangkan, nanti kalau seandainya sudah selesai, saya menyediakan bahan kertas pleno untuk Bapak tempelkan. Bapak Ibu tempelkan di kertas plenonya. Siap? Oke. Dari Pain ikut ya? Ya, boleh. Boleh. Oke, Bapak. Boleh saya Google, Pak?
Bo, menurut versi masing-masing dulu. Masa iya nggak bukti? Apa sih yang dimaksud dengan disiplin menurut Bapak Ibu dulu? Tanpa teori dasar dari Google. Pak serius dari Bang Google jangan. Gimana tempel Pak? Di depan saja. Di depan sekali. Oke. Apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya disiplin itu adalah seperti ini loh Pak. Disiplin itu terkait dengan ini loh Pak, gitu. Boleh, silakan ditempelkan Ibu, silakan. Oke, Bu Kiki sudah menempel. Disiplin itu adalah tepat waktu, katanya. Oke, siap. Bu Melia Sumirda katanya disiplin itu kesepakatan atau aturan yang dibuat bersama untuk dipatuhi. Bisa mengatur waktu. Yang ketiga, ini dari Bu siapa ini? Bu Yesi. Ya. Bisa mengatur waktu disiplin itu. Ya. Bisa mengatur waktu. Zik aku disiplin Bu Zik. Baca tanda zikri itu lantai. Oke. Ya. Dari Bu Yesi katanya disiplin itu mematuhi peraturan mulai dari diri sendiri. Wis, mantap. Ya, mulai dari diri sendiri di awal disiplin tersebut. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Halo. Oke. Lanjut. Ini ada dari mungkin Bapak atau Ibu. Bapak ya. Pak Zik ya. Disiplin itu kata Pak Zik adalah suatu peraturan atau kekuatan yang harus dipatuhi sekolah, katanya. Dipatuhi sekolah. Ya, itu kata Pak Zik. Ya. Lanjut dari Ibu Buas ya. Di atas. Ini siapa? Oke, kita bacakan saja. Disiplin itu adalah mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya, menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Kalau kata Buas, di sini disiplin itu bisa mengatur waktu. Egi tadi ya? Yang bagian di sini. Oke, kata Buas tadi yang pensil ya. Disiplin itu adalah bisa mengatur waktu. Betul sekali ya. Disiplin itu mengatur waktu. Sebelum kita lanjut ke lihat bagian berikutnya, kita bacakan dulu. Ini menurut hamba Allah. Oke, disiplin itu adalah taat aturan, patuh, dan bertanggung jawab, katanya. Jadi ada 3 elemen menyangkut tentang disiplin itu. Taat terhadap aturannya, terus yang kedua patuh terhadap aturan, yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bukan terakhir ya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8. Disiplin itu adalah suatu penerapan mematuhi segala aturan yang ada. Betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu adalah penerapan mematuhi segala aturan yang telah berlaku, kata ibunya. Terakhir kita lihat disiplin itu adalah suatu karakter yang membentuk diri kita sendiri. Nah, jadi suatu karakter yang membentuk. Jadi disiplin itu termasuk ke dalam bentuk karakter. Nah, jadi kita lihat dari ragam bahasa, dari ragam pola penerjemahan kita tentang disiplin, kita sudah bacakan satu-satu. Kita sekarang lihat apa yang dimaksud dengan disiplin menurut bahasa bakunya. Ya, tadi sengaja untuk mengeksplor Bapak Ibu semua. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin menurut Bapak Ibu masing-masing? Tanpa melihat Google, kata Bu Melnya. Jadi yang dimaksud dengan disiplin itu apa? Nah, yang dimaksud dengan disiplin itu adalah sikap
mental ya yang mendorong seseorang untuk mematuhi aturan. Kalau tanpa ada sikap dan mental, itu aturan itu ya sekedar tinggal aturan. Ya, seseorang untuk mematuhi peraturan atau norma yang berlaku, baik secara internal maupun secara eksternal, dari dalam maupun dari luar. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin, menggunakan bahasa buku. Nah, seringkali kata disiplin itu, ya, kata-kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Ya, sering kita lihat bahwasanya disiplin itu, oh kamu nggak disiplin, berarti ada feedback di belakang kata itu. Sering kita hubungkan dengan kata-kata hukuman. Nah, kalau disiplin positif itu apa? Yang disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Ya. Jadi konsepnya itu, kalau seandainya siswa kita sudah menerapkan kata disiplin, sudah disiplin siswa kita nggak perlu lagi memberikan reward kepada mereka. Kita tidak, kalau siswanya tidak bisa menerapkan kata disiplin tadi, juga kita tidak boleh memberikan hukuman. Ya, paham ya Bapak Ibu semua? Ini nggak aman ya Pak? Bisa? Oke, sip. Mantap. Pak Hen, takut ya Pak sama Pak Hen? Oke ya, itu yang dimaksud dengan disiplin. Nah, disiplin itu apa? Terus disiplin positif itu apa? Kalau disiplin saja itu berhubungan dengan aturan. Kalau disiplin positif itu kita tidak berhubungan dengan aturan-aturan. Atau ulangi, disiplin itu berhubungan dengan hukuman, sedangkan disiplin positif itu tidak berhubungan dengan hukuman dan reward. Oke, sampai sini mungkin konsepnya sederhana saja apa yang dimaksud dengan kata disiplin. Lanjut kita ke bagian selanjutnya dari inti budaya positif tadi, itu tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal tersebut, ya kalau kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan yang universal, ya pas di saya masih cekik-cekik kayak, tapi nanti pas di Kak Kiki kayaknya udah habis sekali. Oke. Siap. Baterainya habis kayaknya. Cek. Oke. Sama saja, tidak bisa? Bisa. Oke, lanjut kita ke bagian nilai-nilai kebajikan yang universal. Bisa jalan-jalan ternyata Bu Yesi. Oke, sudah? Nah, oke. Di sini penjelasannya yaitu tentang nilai yang disepakati bersama. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama. Terlepas dari pemikiran kita, suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang masing-masing. Jadi kata kalimat kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu dapat kita lihat dari mana? Dapat kita lihat dari beberapa diantaranya dari profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja itu? Mungkin tadi sudah saya bahas tentang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua itu tentang mandiri, itu termasuk ke dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga itu tentang bernalar kritis, juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Keempat itu kebenekaan global, juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Kelima itu gotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Paham ya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Oke ya. Lanjut.
Nah, di poin berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Henry sama Pak Mus tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada sedikit pengertian, mungkin bisa kita telah pengertiannya itu tentang segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia tadi, ya, ada beberapa item yang mungkin kita lupa, apa ini masuk ke bagian mana, yang ini masuk ke bagian mana. Jadi kalau bisa kita contohkan untuk kebutuhan dasar manusia itu pertama apa? Ada yang masih ingat tadi materinya Pak Mus? Kalau kita lihat nanti ke bagian materinya Pak Hen mungkin sudah terlupa. Yang barusan apa? Materi pertama tentang bertahan hidup. Tidak bisa bertahan hidup, tidak masuk ke dalam bentuk kebutuhan dasar. Ya, malah ada orang yang lah meninggal menjadi membutuhkan hidup, tidak mungkin. Nah, ini yang dibahas oleh Pak Mustadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu tentang bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu apa saja? Pertama katanya di sini kita butuh makan. Betul? Betul. Ada manusia yang tidak butuh makan? Nah, Pak Zik butuh makan, Pak Zik? Enggak makan. Butuh uang ya Pak Zik ya? Ya. Oke ya. Jadi makan itu adalah satu hal yang sangat mendasari kita untuk bertahan hidup. Terus pakaian, kita tidak melihat untuk zaman sekarang manusia tidak berpakaian. Walaupun kita lihat di luar sana ya, ada beberapa ya seperti orang-orang Eropa itu makin minim pakaiannya makin bagus menurut mereka. Kalau kita makin minim, kita makin rasa seperti orang di zaman purba tidak berpakaian. Jadi pakaian itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Terus tempat tinggal. Nah, ini ya. Tidak ada yang rasanya orang kalau menanyakan, Bu Diana tinggal di mana, pasti tidak akan ada. Selalu menanyakan, Bu Diana tinggalnya di mana? Ya kan? Buas tinggalnya di mana? Pasti dia orang bertanya tentang itu. Jadi kebutuhan dasar tentang bertahan hidup juga termasuk ke dalam bentuk tempat tinggal. Lanjut, keamanan. Nah, keamanan ini ya, tidak ada satupun manusia di atas dunia yang tidak mengharapkan. Ngapain hidup kalau tidak aman, betul? Ya, kalau tidak aman rasanya kacau sih hidup itu, rasanya meninggal salah. Tidak ada gunanya rasanya di dunia. Karena kita butuh keamanan dalam hidup. Setuju? Setuju ya. Jadi kalau tidak aman rasanya itu kacau tuh. Ya. Iya, butuh keamanannya, betul sekali kita sapam security untuk mengamankan kita di sini. Daripada nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, makanya kita butuhkan security di sini. Lanjut ke bagian selanjutnya untuk bertahan hidup itu adalah kesehatan. Ya, untuk kesehatan, nah ada manusia yang hidup, ya hidup penuh dengan kasih sayang, ya penuh dengan kebebasan, tapi sakit-sakitan. Ya, kalau sakit-sakitan, otomatis dia tidak termasuk ke dalam konsep yang pertama, ya, yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Jadi kesehatan tersebut juga tergolong ke dalam bentuk bertahan hidup yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, siapa yang manusia sekarang di sini? Semuanya. Berarti kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, mana tahu tadi seperti Pak Zik, dia tidak butuh
pakaian katanya, nggak butuh makan katanya, yang butuhnya uang. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Yang kedua itu tentang rasa kasih sayang. Nah, apa yang tergolong dalam rasa kasih sayang? Yang tergolong ke dalam rasa kasih sayang itu rasa diterima. Ya, rasa diterima di kehidupan, di lingkungan kita. Ya, percuma kita hebat, percuma kita tersohor, tapi kalau kita tidak dianggap atau tidak diterima di lingkungan kita, semua yang kita peroleh tadi akan rasanya sia-sia. Ya, setuju Bapak Ibu semua ya? Setuju. Oke, rasa diterima. Terus dipedulikan. Nah, ini berkaitan dengan hal yang tadi, dipedulikan. Adapun orang rasanya di sini sudah mencapai sesuatu hal yang dianggap di luar ekspektasinya, tapi tidak dipedulikan, merasa diabaikan. Nah, itu juga tidak tergolong ke dalam bentuk kebutuhan dasar manusia. Lanjut, itu berbagi. Nah, berbagi ini sering kita dengar yang dibagi itu yang deritanya saja, senangnya diambil sendiri. Nah, sering kita lihat seperti itu. Tapi itu tidak semua ya Bapak Ibu. Tidak semua yang seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu hebat hari ini, itu sering berbagi dengan teman-teman, rekan sejawat. Semua kebahagiaan yang diperoleh dirasakan oleh teman-teman yang lain. Jadi tidak derita saja, tapi senangnya juga kita berbagi. Lanjut, kerjasama. Ada Bapak Ibu di sini yang tidak merasakan perlunya teman-teman yang ada di sekitar? Berarti jawabannya perlu. Karena kita makhluk sosial, kita pasti bekerja sama dengan teman-teman kita. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri di atas dunia ini. Kita butuh bantuan Bapak Ibu untuk menyukseskan apa yang kita lakukan seperti sekarang, seperti yang disampaikan oleh kami sekarang di depan ini. Jadi kami butuh Bapak Ibu semua untuk sebagai audiens menyaksikan apa yang kami lakukan, apa yang kami peroleh kami sampaikan. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama yang kita lakukan sekarang ini. Lanjut, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini mungkin beberapa sudah, ada juga yang belum. Jadi kalau yang dimaksud dengan menjadi bagian dalam kelompok ini bisa kita artikan ke dalam bentuk komunitas. Salah satu mungkin bisa yang kita contohkan adalah komunitas grup SMK Negeri 2 Lubasong, grup guru Tendik SMK Negeri 2 Lubasong. Berarti kita sudah masuk ke dalam komunitas. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, di bagian ketiga itu mengatakan penguasaan. Ya, penguasaan. Nah, dalam penguasaan itu apa yang dibutuhkan manusia? Pertama itu harga diri. Ya, harga diri. Nah, harga diri ini penting, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak memiliki harga diri, percuma menjadi seseorang yang tershow up. Percuma menjadi seseorang yang memiliki ilmu, tapi harga dirinya nggak ada, itu tidak akan diperhitungkan oleh orang. Dan itu perlu untuk manusia itu sendiri sebagai bahan atau sebagai kebutuhan dasarnya. Lanjut, keinginan untuk dianggap. Nah, sebenarnya bersama dengan yang tadi, ini penting juga. Ya, keinginan untuk dianggap itu perlu. Karena eksistensi kehadiran kita itu hendaknya kalau diri kita itu diperhitungkan. Itu yang dimaksud dengan keinginan untuk dianggap. Memimpin. Nah, ini ya, kalau yang bapak-bapak mungkin saya rasa sudah ada yang berkeluarga, ada yang belum. Kalau yang belum bisa kita contohkan memimpin. Memimpin itu tidak hanya memimpin negara saja. Konsep memimpin ini luas. Bisa saja kita memimpin siswa-siswi kita di kelas dalam menerapkan pembelajaran. Bisa juga nanti memimpin adik-adik kita di rumah. Bisa juga memimpin rekan-rekan sejawat kita dalam kolaborasi pembelajaran di sekolah.
Itu yang dimaksud dengan memimpin tadi. Lanjut. Terus berprestasi. Ya, berprestasi. Dan terakhir itu diakui dan didengar. Nah, itu masih berhubungan dengan eksistensi tadi. Kita diakui keberadaan kita, kita bukan makhluk yang abstrak atau makhluk yang tidak kasat mata bisa dirasakan saja keberadaannya, tapi bisa juga dilihat, diraba dan diterawang. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan diakui keberadaannya. Yang poin keempat dari kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu mencakup apa saja, mencakup tentang mandiri, ya, berarti harus mengeksplor diri sendiri dulu. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Kedua itu tentang memiliki pilihan. Nah, ini memiliki pilihan. Kalau ada orang yang tidak memilih, berarti itu dinamakan dengan golput. Ya, dalam hidup pasti ada pilihan. Baik itu pilihannya yang mendasar maupun itu yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun sekarang. Nah, perbedaan pilihan itu wajar. Intinya adalah kita harus punya pilihan. Ya, harus punya pilihan. Jangan sampai kita tidak memilih, karena satu suara itu akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Begitu ya slogannya? Ya, kita mengharapkan bukan membicarakan tentang politik, tapi mencontohkannya saja ke bagian situ. Kalau ke bagian diri masing-masing, pilihan. Nah, di dalam hidup kita juga harus memiliki pilihan. Pilihan kita mau menjadi orang baikkah atau menjadi orang jahatkah? Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Saya pasti meyakini bahwasanya Bapak Ibu semua akan memilih pilihan yang terbaik untuk dirinya. Tidak ada Bapak Ibu hebat di sini yang memilih dirinya menjadi orang yang tidak berarti, orang jahat yang tidak bisa dihitung keberadaannya, dan orang yang tidak memiliki tujuan untuk hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan pilihan. Lanjut, itu ada lagi mencoba hal baru. Nah ini ya, mencoba lagi hal baru. Saya mau sedikit bercerita kepada Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa saya masuk CGP, mungkin Bapak Ibu yang lain ada tujuan tersendiri masuk CGP. Sama dengan saya juga memiliki tujuan dalam mengikuti CGP ini. Tujuan pertama saya masuk CGP itu adalah lulus PPG. Ya, lulus PPG tanpa mengikuti pretest. Nah, itu tujuan utama saya mengikuti CGP. Mungkin Bapak Henry juga punya alasan tersendiri mau menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas. Bu Kiki juga seperti itu, Pak Mus juga seperti itu. Saya yakin memiliki pandang masing-masing masing-masing CGP yang ada di sini. Dan Bapak Ibu yang CGP, calon CGP angkatan 10 ada di sini? Ya, ada ya. Nah, itu pasti memiliki pandangan masing-masing terhadap dirinya. Dia mau menjadi apa nanti setelah lulus dari sini. Begitupun dengan saya. Nah, ini saya lakukan meninggalkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama saya apa? Saya orangnya terlalu santai. Tidak mau repot. Tidak mau terlalu sibuk. Karena kalau kesibukan itu, kalau saya sudah sibuk, ya sibuk terus. Kalau seandainya saya santai, ya santai terus. Nah, saya nyamannya di zona santai. Nah, di situ. Nah, jadi saya harus mencoba hal baru. Pada saat saya ikut kegiatan ini, mungkin bisa didengar nanti pendapat dari Bapak Ibu CGP yang sudah menjalani dan Bapak Ibu yang akan menjalani. Tugasnya deadline. Nah, nanti ini Bu Kiki nih jam 1 harus rukol. Ruang jam 2. Nah, harus melakukan ruang kolaborasi. Nah, itu terkejar-kejar semua. Itu bukan kita, bukan saya gitu. Saya nggak mau yang kejar-kejar kayak gitu. Karena hasil yang kita lakukan pasti akan berbeda dengan hasil yang maksimalnya. Nah, itu yang sedang kita rubah. Ya, yang kita coba untuk hal baru dari kegiatan ini. Merubah pola lama menjadi pola baru sehingga membiasakan pola baru ini berjalan dengan baik. Kalau ditanya bagaimana perasaannya sekarang setelah, ya kalau ditanya apakah saya menyesal, jawabannya tidak. Ya, karena saya juga memiliki rasa tertantang mengikuti kegiatan ini.
Saya mikirnya gini, jauh saya memikir ke depan bahwasanya pemerintah menggalakkan program ini pasti ada maksud dan tujuan yang baik ke depannya. Saya yakin itu. Tidak mungkin pemerintah itu membuat satu program yang asal-asal sehingga kegiatannya yang nantinya tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Kalau ini tujuannya jelas, kalau mungkin bisa kami bagikan Bapak Ibu semua, ini salah satunya kalau untuk pengangkatan kepala sekolah itu harus dari CGP. Itu salah satunya. Kedua, yang saya dengar itu entah itu valid atau enggak, kami baru mendengar kabar angin saja. Untuk kegiatan sertifikasi, guru yang sudah sertifikasi itu akan dikaitkan dengan sertifikat CGP. Nah, kapan implementasinya itu kami belum tahu. Nah, ada untungnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Jadi, kalau Bapak Ibu semua yang belum mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dalam konteks kita berbicara, berdiskusi sekarang, bisa menjadi gambaran dan cerminan kepada Bapak Ibu semua untuk tergerak hatinya, untuk coba menantang diri, keluar dari zona nyaman, mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan seperti program pemerintah tentang calon guru penggerak. Saya mencoba hal baru. Yang ketiga, yang ke 1, 2, 3, yang keempat, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini mampu mengendalikan arah dirinya. Mau kemana? Kalau nggak salah judul lagu Armada. Mau dibawa arah, ya, gitu ya. Jadi mau dibawa ke arah kemana? Kitanya. Apakah kita mau berjalan lurus saja atau kita melenceng sedikit tapi tujuannya sama dengan catatan tidak menghilangkan kaidah dan melanggar norma tapi waktunya cepat, atau ke pilihan yang ketiga, pilihan di mana kita harus berjalan jauh sekali melewati proses yang panjang walaupun tujuan yang sama tapi kita menyita waktu. Nah, itu kita tentukan masing-masing karena itu menjadi kebutuhan dasar dari diri kita. Betul, tidak satu jalan ke Roma. Kalau saya bilang, saya nggak senang menggunakan kalimat lisan Roma, tidak satu jalan ke Lubuk Basung. Nah, itu. Bisa lewat Sungai Jariang, bisa lewat Simpang Gudang, depan rumah Bu Mel. Lanjut. Bagian yang kelima itu tentang kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini mencakup tentang bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Ada yang tidak bisa ketawa? Ada yang tidak bisa ketawa, Bapak Ibu semua? Ada? Oke. Ada yang tidak bisa ketawa? Tidak ya, pasti bisa ketawa semua. Bermain, saya rasa Bapak Ibu sudah puas dengan bermain. Sudah umur kepala 3 nggak bisa bermain, itu nggak mungkin. Bahkan paling aktif pada masanya bermain itu. Lah disuruh pulang main juga baru. Ya, saya juga. Ya, humor. Nah, memiliki humor yang itu. Ya. Humor itu masing-masing kita berbeda. Kadang orang digelitik saja udah ketawa. Melihat orang ketawa, kita juga ikut ketawa. Padahal yang diketawakan kita. Itu yang dinamakan dengan humor tadi. Nah, antusiasme, lanjut. Itu yang tadi juga ketawa juga sudah bisa. Oke, kita lanjut ke bagian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini itu dibagi menjadi 2. Motivasi intrinsik namanya, yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, yang mana yang dikatakan dengan motivasi intrinsik? Motivasi yang memiliki contoh untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, yang bersumber dari dalam diri itu yang dinamakan dengan intrinsik. Sedangkan kebalikan dari yang intrinsik adalah ekstrinsik, itu yang berada dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik. Terus mungkin contohnya lagi yang lain itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk ke motivasi ekstrinsik. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang suka mengharapkan imbalan dari seseorang?
dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang selama ini. Secara harfiah mungkin bisa kita gambarkan seperti ini. Bukan imbalan itu bukan hanya sekedar pemberian secara langsung seperti yang kita lihat siswa-siswi kita yang sedang sudah melaksanakan kegiatan ujian dan mendapat nilai terbaik peringkat kelasnya dan diberikan hadiah, bukan cuma sekedar itu. Secara tertulis memang benar, secara tidak tertulis ada lagi contoh yang lain. Apa yang bisa Bapak Ibu contohkan? Contoh, kalau saya bicarakan tentang penghargaan, jerih payah kita itu juga termasuk ke dalam bentuk motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu semua, saya yakin dan percaya bahwasanya Bapak Ibu pernah tergabung ke dalam Pokja atau guru yang di SK-kan dalam suatu kegiatan. Ada yang tidak pernah selama ini? Pernah rata-rata. Ya, pernah rata-rata. Mulai dari guru BK, mungkin saya bisa contohkan kepada kegiatan-kegiatan LTMPT dulunya, Ibu Buas. Ya, kita di SK-kan, wali kelas juga di SK-kan. Nah, yang kita harapkan di situ adalah reward. Nah, reward tersebut, ya reward itu baik berupa pujian juga, ya pujian dari stakeholder kita, Barasih Karjonyo, itu termasuk dari reward. Itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik, ya Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan ekstrinsik dan intrinsik, ya itu perbedaan antara dua makna motivasi tadi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bukan zig-zig ya. Zignya enggak ada. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, ini ya. Motivasi itu ada yang berupa hukuman. Ya, ada yang berupa hukuman, ada juga berupa konsekuensi, ada yang berupa restitusi. Nah, ini juga sudah dibahas tadi oleh Pak Hen sama Pak Mul, bahwasanya kalau untuk hukuman itu tidak terencana, ya, tidak terencana. Kesannya datangnya tiba-tiba. Tadi ya mungkin Pak Mul Pak Mus ya sudah mencontohkan apa contoh dari hukuman. Terus yang kedua tentang murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu yang dimaksud dengan hukuman tadi. Kesannya masih mendadak. Ketiga, itu berupa hukuman fisik maupun psikis. Ya, berupa hukuman fisik dan psikis. Tadi Pak Mus juga sudah menampilkan beberapa video. Lari 5 kali lapangan basket. Nah, itu bentuk dari hukuman fisik yang dilakukan oleh guru. Nah, tugas kami adalah menyampaikan ini bahwasannya kepada Bapak Ibu itu tidak benar dan tidak baik lagi untuk diterapkan di sekolah kita. Saya juga selaku guru di sekolah terhitung dari 2015 mengabdikan diri di SMK Negeri 2 Lubuwasung, pernah mengalami ini, merasakan dan berada di posisi ini, menghukum guru, menghukum siswa dengan cara hormat tiang bendera selama 15 menit waktu pelaksanaan atau dalam konteks waktu setengah jam pembelajaran. Ya, pernah ya Bapak Ibu ya. Jadi siapapun yang berada di sini saya yakin pernah melakukan hal yang demikian, menghukum guru, menghukum siswa dengan fisiknya ataupun dengan psikisnya. Mungkin kalau psikis saya belum pernah melakukan, tapi kalau yang fisik sering. Bahkan saya pernah dulu memberikan hukuman push up kepada siswa didik saya yang terlambat datang ke sekolah. Ataupun pada saat siswa itu terlihat mengantuk di dalam pembelajaran. Jadi untuk mengeluarkan dalihnya adalah mengeluarkan keringat dan memberikan semangat kepada siswanya. Padahal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Bapak Ibu, lanjut kita masuk ke konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi ini itu konsepnya adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi kita bikin aturan dulu,
Setelah kita bikin aturan, prosesnya berjalan dan dalam proses tersebut ada yang melanggar. Nah, baru diberitahukan konsekuensi. Dijelaskan bahwasanya kita memiliki konsekuensi. Kalau seandainya terlambat datang ke sekolah, itu ada hal yang harus dilakukan. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi tadi. Lanjut, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, karena konsekuensi itu dilanggar oleh siswa, seperti gambar tadi, maaf ya, video yang ditampilkan oleh Pak Mus, itu siswa itu merasa ketakutan karena dia telah melanggar aturannya. Kemarin saya melihat ada siswa, mungkin beberapa orang guru yang mungkin tidak ada di sini gurunya, yang melakukan hal yang demikian. Jadi siswa itu merasa ketakutan untuk datang ke sekolah. Karena kenapa? Karena saat itu gurunya menyatakan, kamu tahu kan kalau dengan saya terlambat sekian detik, itu tidak dibenarkan masuk sekolah, masuk ke dalam kelas saya. Akhirnya siswa itu merasa ketakutan untuk datang terlambat. Tujuannya memang bagus, tapi menimbulkan dampak negatif kepada siswa kita. Itu yang untuk konsekuensi. Terakhir, sikap guru selalu monitor muridnya. Artinya di sini kita selalu mengawasi gerak-gerik guru siswa kita agar berjalan dengan koridornya, berjalan dengan selayaknya. Sebenarnya itu juga bagus, cuman kalau ini diterapkan, kalau menurut pemikiran kami itu tidak bagus. Karena kenapa? Banyak kali pekerjaan kita, selain mengajar yang kita lakukan, kita juga mengontrol setiap kegiatan-kegiatan. Biarkan mereka bekerja, berkembang sesuai dengan arahannya, kita sebagai penuntun saja. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, yang bagian sini, yang pertamanya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di bagian sini yang kami harapkan kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Di bagian restitusi ini, kita ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Saya yakin siswa-siswi kita tersebut itu tahu dengan apa yang mereka lakukan. Dan saya juga tahu, kalau kita paksakan, kamu harus seperti ini, sebenarnya dia memiliki solusi sendiri terhadap dirinya yang kita tidak pernah sama sekali dengarkan terlebih dahulu. Jadi kalau untuk menciptakan hal ini, kita dengarkan dulu apa yang bisa dia lakukan untuk merubah dirinya sendiri. Baru kita menyepakati itu. Nah, begitulah cara belajarnya yang seharusnya yang kami pelajari, yang harus kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Lanjut. Itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itulah. Sudah. Sedikit lagi. Oke, itu artinya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita memberikan kebebasan kepada siswa-siswi kita dalam menentukan apa yang harus dia lakukan kalau seandainya dia melanggar kesepakatan yang kita sepakati di lingkungan sekolah kita. Oke ya Bapak Ibu semua, lanjut saja sedikit lagi. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol tadi juga sudah dibahas. Itu berkenan tentang penghukum, terus ada teman, pembuat rasa bersalah, manajer, dan pemantau. Nah, dari penjelasan tadi, Pak Mus tadi sudah menjelaskan penghukum itu, guru itu kesannya menghardik, berkata kasar, seperti menghukum sebuah kesalahan yang besar kepada anaknya. Padahal sebenarnya kita bisa lihat kesalahan itu tidak besar-besar sekali dan dirasa tidak fatal. Betul ya, Pak En? Nah, jadi kalau kita terapkan sebuah hukuman yang sangat besar kepada siswa, psikis siswa kita pasti akan terguncang. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, memposisikan teman, nah yang ini sering sekali salah arti. Siswa, saya bukan hanya yang dicontohkan oleh Bu Kiki tadi, ada Pak Zulfa katanya seperti itu. Bukan cuma di sini saja, di luar sana juga pernah saya lihat beberapa diantaranya. Terakhir kalau salah
malam kemarin. Malam kemarin saya lihat di TikTok ada yang guru sedang melaksanakan kegiatan foto prewedding sama siswanya. Guru yang melaksanakan kegiatan foto prewedding dengan siswanya. Berarti kan sekarang sering disalahartikan menjadikan diri kita sebagai teman oleh siswa, tapi diiringi dengan rasa kita. Nah, itu yang tidak boleh. Konsisten dengan aturan, konsisten dengan kontrol kita, bahwasanya kita ini adalah guru. Ya, mereka adalah siswa kita. Jangan sampai nanti ini terjadi lagi, mungkin yang belum berumah tangga karena siswanya nyaman dengan diri kita menjadi calon kita di masa yang akan datang. Nah, itu yang akan kita kontrol. Sebenarnya ini baik juga memposisikan siswa-siswi itu dalam menghadapi masalahnya dengan cara menjadikan diri kita sebagai temannya. Kita tempat mereka curhat, tempat mereka melepaskan semua unek-unek yang ada di dalam kepalanya. Tapi jangan bawakan dengan perasaan, intinya seperti itu. Lanjut ke bagian ketiga, itu pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa saya bilang ini yang paling bahaya? Karena ini lembut tapi mematikan. Ya, sama dengan caranya dia sayang sama kita, tapi dia jalan sama orang lain. Nah, ini susah sekali ini. Kalau yang bagian ini sering terjadi, bikin siswa itu bersalah, bikin siswa itu tidak bisa berdaya di depan kita dengan kata-kata kita yang lembut, tapi mematikan siswa kita. Ini sering terjadi. Bahkan ini sedang tenar. Saya bisa contohkan seperti ini. Mungkin di beberapa sekolah atau yang lebih bisa kita rujuk itu di kampus. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwasanya mahasiswa meninggal karena bunuh diri, melompat dari gedung, meninggalkan pesan-pesan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berita tersebut. Apa salah satu pesannya? Pesannya, saya sudah wisuda, ini yang kalian mau. Mungkin sebelumnya ada pembicaraan yang mungkin bisa kita telah bahwasanya kapan wisuda? Gak tahu, uang orang tua sudah banyak dikeluarkan. Ya, nah itu yang membahayakan sekali. Itu tolong Bapak Ibu sebagai audiens, mudah-mudahan ini bisa sampai ke diri kita masing-masing. Kalau ada yang bikin seperti ini, posisinya berada di posisi ini, nah silakan Bapak Ibu ubah, karena ini bahaya sekali. Kalau sempat terjadi di sekolah kita bisa viral. Ya, Bapak Ibu. Lanjut ke bagian ketiga, itu manajer. Nah, di bagian manajer, mungkin yang pemantau dulu kita ambil ya. Kalau di bagian pemantau ini sama dengan tadi, tegas, ya, jalan dengan aturan, ya. Dia nggak mau melanggar aturan-aturannya, dia langsung ke poin-poinnya. Jadi itu yang menjadi pemantau. Nah, manajer, nah ini posisi yang disarankan kepada kita semua. Kami yang berempat juga waktu melakukan lokakarya juga disarankan untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Siswa itu disuruh untuk mencapai suatu kesepakatan dan menjalankan kesepakatan itu bersama. Jika seandainya terlanggar kesepakatan, minta pendapat dari siswanya dulu, karena dia yang bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Baru kita membenarkan hal tersebut. Oke Bapak Ibu, lanjut yang terakhir. Nah, posisi kontrol. Nah, ini yang tadi ya pembahasannya. Kak Kiki jam berapa Kak? Serius? Sudah jam? Sudah Pak. Oke, lanjut sedikit saja. Ini posisi kontrol tadi untuk penghukum. Hormat bendera itu satu cara menghukum siswa. Pembuat merasa bersalah ini dengan ketentuan bahasa yang terlalu lembut tapi mematikan untuk teman. Yang ini membuat siswa itu nyaman berada di sekitar kita. Terus untuk pemantau ini menjalankan konsekuensi yang telah disepakati, tidak bisa fleksibel. Dan terakhir itu manajer. Nah, ini yang kita harapkan bisa terjadi di sekolah kita.
Nah, saya ada sedikit permainan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu bisa nggak bantu saya untuk memecahkan? Kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya di posisi apa? Ya, sudah bisa tergambar? Sudah bisa tergambar, Pak En? Oke, kalau sudah bisa tergambar, nanti saya akan berikan satu kertas yang akan Bapak Ibu tempelkan di depan sekali lagi. Cuman kita kebut ya, karena waktunya juga terbatas. Kita kebut sebentar sedikit lagi Bu Kiki. Apa ini yang terisi sayang? Ya, tentang itu. Poinnya ada tadi penghukum, manajer, pemantau, membuat rasa bersalah, teman. Ada 5. Oke, sudah Bapak Ibu? Lanjut yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai posisi kontrol Bapak Ibu semua. Yang 5, saya sebutkan ya. Yang 5 itu ada teman, ada sebagai apa tadi? Lupa saya. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer dan pemantau. Ya, satu-satu kertas. Ya. Ya, sudah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini yang nomor 2. Nomor 3. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Dani, sudah diganti baterai? Sudah direkod? Ya, ini nomor 3. Nomor 4. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini berada di posisi mana? Oke. Bikin 1, 2, 3-nya. Nanti akan kita apakan? Kumpulkan. Siap Ibu, ini dipercepat Ibu. Biasanya ini lama ini Bu. Sudah? Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di posisi manakah ini? Sudah? Oke, nanti kita kumpulkan. Nanti akan sambil satu-satu ke tempat duduk. Kita bahas dulu materi selanjutnya karena ini berhubung dengan waktu juga. Kita masuk ke keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas, ini mengapa kita tidak lakukan, kita sebut dengan peraturan kelas. Apa perbedaan keyakinan dan peraturan kelas? Nah, betul. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Oke ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Was. Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama, sedangkan peraturan itu adalah kesepakatan sendiri individu. Ya, jadi itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas. Nah, sifat pembentukan keyakinan kelas itu ada bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dilihat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima itu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini poin-poin yang harus kita gunakan dalam menentukan suatu keyakinan ke kelas. Lanjut yang bagian terakhir. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi tadi juga dibahas oleh Bapak Ibu semua bahwasanya ada 3 aspek dulu yang pertama kita lakukan. Jika seandainya siswa kita ada kesalahan, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Nah, cara menstabilkan identitasnya, coba tanyakan kabarnya dulu, biar bikin dia tenang dulu, sehingga nanti kita bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari si anak kita. Yang kedua, baru kita memvalidasi apa yang dilakukannya, itu dalam bentuk kesalahan atau tidak.
Nah, itu yang kita lakukan validasi. Nah, baru yang ketiga merujuk dari penanyaan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah kita tentukan dan keyakinan kelas apa yang telah dilanggarkan oleh siswa kita. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, ini ya penjabarannya untuk penstabilan itu, kalimatnya yang bisa Bapak Ibu lihat itu membuat berbuat salah itu wajar. Kita sebutkan bahwasanya tidak semua orang terlahir dengan sempurna, pasti manusia memiliki kesalahan-kesalahan. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di slide PowerPoint saya, karena kita kejar waktu, bisa dilihat, diamati saja bahwasanya untuk menstabilkan ada poin-poin yang bisa Bapak Ibu gunakan kalimatnya. Lanjut, untuk memvalidasi seperti itu juga, bahwasanya kita juga memiliki kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswi kita dalam memvalidasi kesalahannya. Contohnya salah satunya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang demikian. Tanyakan dulu alasannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa? Bentuk keyakinan apa yang telah dilanggar oleh siswa kita? Contoh keyakinannya pada saat itu kasusnya adalah terlambat. Keyakinan kelas kita jangan sampai ada yang terlambat. Berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, dalam penutup, sebenarnya saya mau menyampaikan ada video, tapi karena berhubung waktu mungkin tidak bisa. Jadi untuk penutup bisa saya jelaskan sedikit dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini yang disampaikan menurut standar nasional pendidikan. Mungkin untuk presentasi saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berakhirlah sesi kegiatan kita diseminasi budaya positif hari ini, dan untuk penutupan ditutup oleh Bapak Ibu Wakil Kurikulum Pendidikan Negeri 2 Lumajang. Kepada Ibu sudah dapat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geseran maju ke satu. Mungkin kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, kita tutup dengan mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 9 ya Pak ya, yang telah memberikan atau mengimbaskan apa yang mereka dapat selama ini di pelatihan CGP-nya. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan bisa pula kita ambil, kita pedomani dan merubah mindset kita untuk kita aplikasikan di kelas atau di dalam PBM kita. Selanjutnya kami juga berharap kepada Bapak Ibu CGP, mudah-mudahan ini tidak berakhir sampai di sini saja pengimbasannya ya, karena kita perlu mengimbaskan kepada seluruh warga sekolah, terutama tadi yang saya lihat Pak Denny, itu masalah hukuman, itu sangat salah sekali ternyata apa yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau hanya kita saja yang baru tahu, tidak kita imbaskan kepada teman kita yang lain di luar sana, maka kita akan selalu berada dalam kesalahan. Itu mungkin harapan kami. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, kami tunggu selalu sesuatu yang baru yang bisa membawa perubahan pun ke mindset kami. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata mungkin kalau ada juga yang kurang berkenan dari cara kami menerima, tolong dimaafkan, dan kami semua sudah memaafkan Bapak Ibu. Mungkin hanya itu, acara kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu, dengan seiringnya berakhir yang ditutup oleh Ibu Wakil Guru Sekat Negeri 2 tadi, maka berakhirlah sesi kegiatan kita pada hari ini. Untuk seterusnya kami dari moderator mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya minta kesediaan waktunya sebentar. Jadi untuk aktivitas belajar sama Bu Ratna, kita skip dulu sebentar selama 20 sampai 30 menit. Jadi taruh dulu semua kegiatan kalian, fokus ke sayanya dulu. Dah, oke ya. Oke, kali ini saya coba untuk mensosialisasikan sesuatu kepada kalian semua. Ya, tolong bantu didengar. Saya coba untuk mensosialisasikan tentang keyakinan kelas di kelas ini. Kebetulan saya jadi wali kelas di kelas ini, jadi saya harus menentukan atau mensosialisasikan keyakinan kelas kepada kita semua. Ya, apa pula itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang mulai muncul dari kepala masing-masing, kepala siswa Bapak, anak-anak Bapak semua, masing-masing terhadap kelasnya. Ya, terhadap kelasnya. Mau bagaimana kelas ini ke depannya, itu akan ditentukan hari ini. Nah, jadi setiap orang nanti akan mencoba untuk meluapkan apa yang ingin dari kelasnya, apa yang mau dia terapkan di kelasnya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan ke kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Oke, kalau peraturan kelas itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Tepat, benar sekali. Kalau keyakinan perbedaannya dengan peraturan kelas itu peraturan yang dibuat sepihak, ya, yang ditentukan sepihak, bisa jadi itu dari guru atau dari pimpinan yang di atas kita terhadap kelas tersebut. Itu yang dinamakan dengan peraturan ke kelas. Bedanya dengan keyakinan, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, bermusyawarah, bermufakat apa yang ingin kita lakukan. Jadi semuanya nanti akan digagas menjadi satu gagasan yang akan kita ikuti bersama-sama. Nah, itu perbedaan dengan peraturan kelas. Sampai sini paham nggak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah bisa membedakan apa yang keyakinan kelas, apa yang peraturan kelas? Sudah. Sekarang saya minta satu contoh. Apa yang bisa kalian contohkan untuk satu keyakinan kelas? Ya, tapi kan sudah paham. Nah, apa contoh dari satu buah keyakinan kelas? Oke. Semua yang kalian pikirkan itu sudah benar. Contoh, datang tidak terlambat ke sekolah atau masuk kelas tepat waktu. Itu kan muncul dari gagasan kita. Nah, setelah nanti muncul, itu akan kita sepakati. Sepakat nggak kalian mau bahwasanya kelas ini harus on time? Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Beda dengan apa tadi? Beda dengan peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas, saya hanya minta, saya haruskan siswa-siswi saya masuk tepat waktu di jam segitu, tidak boleh terlambat. Semuanya harus menuruti. Berarti nampak sekali perbedaannya, apa yang peraturan dan apa yang keyakinan. Sampai sini paham? Paham. Oke, semuanya punya pena masing-masing? Punya. Siswa kalau tidak punya pena sama dengan tentara tanpa senapan, ya, tidak bisa berperang. Oke, untuk sekarang saya butuh penanya saja, tidak pakai buku. Ya, saya butuh penanya saja, tidak pakai buku. Ya, saya akan bagikan nanti tip note, di mana ada satu kertas kecil yang akan kalian gunakan untuk membuat keyakinan kelas kita. Ya. Saya akan berikan satu buah kertas, masing-masing orang itu dapat satu untuk membuat satu keyakinan kelas. Dia mau kelasnya bagaimana?
Nah, nanti setelah itu akan kita kumpulkan, itu nanti akan kita musyawarahkan bersama, kita maunya seperti apa. Ya, jadi mungkin nanti ada 5 sampai 6 keyakinan kelas terbaik yang akan kita rangkum. Kalau sebenarnya itu kan banyak itu. Hari kita aja ada 32 orang. Kalau 32 orang berarti ada 32 kesepakatan kelas. Ya kan? Nah, kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak terimplementasikan atau tidak terlaksanakan. Jadi kita munculkan nanti 5 sampai 6 saja keyakinan kelas itu, sehingga mudah-mudahan dari 6 ini mewakili semua yang diminta dan bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Bisa? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya akan berjalan membagikan kertas warna-warni. Kalian suka warna-warni? Suka. Ya, pertama katanya untuk keyakinan kelasnya uang kas harus dibayar tepat waktu. Ya, terus yang kedua datang ke sekolah harus tepat waktu. Nah, itu untuk yang kedua. Yang selanjutnya itu yang harus diterapkan adalah cara berbicara kapan dalam berpendapat, sopan dalam berpendapat. Ya, itu boleh nggak? Bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Untuk berbicara itu harus sopan, walaupun bukan dalam berpendapat, tapi dalam keadaan apapun harus berbicara sopan. Bisa? Kita ambil ya, kita pindahkan. Ya, betul. Ini ada satu lagi. Oke, terus tidak berkata kotor, damai, dan kompak. Masuk ya di bagian yang tadi ya. Berarti kita cukup ambil satu. Tidak boleh berkata kasar. Masuk ya ke yang bagian tadi. Terus istirahat dan pulang sesuai atau tepat waktu katanya. Nah, ini disiplin terhadap waktu lagi. Berarti kita cukup ambil satu. Yang mana tadi itu? Yang uang kas
atau yang datang ke sekolah, yang mana maunya? Yang uang kas? Oke, kita pindahkan. Nah, ini yang buat sebagai pengamat, nampaknya ini yang bayar uang kas seling terlambat. Ya. Lanjut ke menyediakan tempat literasi kelas katanya. Ayo, seperti pojok baca. Nah, setuju? Setuju. Ya, kita masukkan. Ya. Terus tidak boleh makan sambil berdiri. Ada yang makan sambil berdiri? Nah, makan itu duduk ya. Terus kelas tentram dan damai. Itu harapan kita semua berada di poin nomor 1 tadi. Saya mau lokal kelas ini lebih kompak. Saya mau kelas ini lebih sopan, aktif. Saya mau kelas ini rukun. Bisa kita masukkan ini? Bisa. Kompaknya kita ambil ya. Nih, ada katanya selalu kompak, sama. Selalu kompak, sama. Orang yang piket harus bertanggung jawab dan tidak membuli. Pembulian di kelas ini. Tidak ada pembulian di kelas ini. Ada pembulian di sini? Pernah dengar atau informasi terbaru anak SMP 6 yang dibully? Nah, itu sedang diproses. Ya, jangan nanti kita sampai terkena imbas dari bullying. Jadi ini penting ya. Ini saya masukkan ke sini. Sepakat? Sepakat ya. Selalu kompak. Ini kompak sama. Kompak dalam segala hal sama. Selalu menghormati guru dan teman, tidak mengungkit kesalahan teman, tidak menjelekkan guru di belakang. Ada nih? Ada? Menjaga kebersihan. Siapa yang menjelekkan guru di belakangnya? Itu kurang ajar namanya, nggak boleh seperti itu ya. Ya. Kita masukkan atau tidak? Tidak. Tidak adanya bullying di kelas. Sama dengan yang tadi ya, berarti cukup satu saja mewakili. Ke selanjutnya, saya ingin kelas ini tenang dan saat belajar. Nah, ributnya memang yang selama ini. Enggak lah, lumayan. Kita masukkan atau tidak? Masuk. Ya. Lanjut. Selalu kompak, tetap sama, tidak boleh terlambat ke sekolah, sama dengan poin yang pertama. Kelas yang kompak sama, kelas yang tentram dan damai sama. Saya mau melihat ini ada kekompakannya sama, ya. Saya mau lokal ini kalau jam kosong tidak berisik. Saya mau lokal ini kompak. Saya mau kelas ini lebih sopan. Sama ya dengan yang poin nomor 1 tadi ya, tentang kekompakan yang dibahas. Juga sama di sini, saya ingin kelas ini kompak, sama ya. Inilah yang mewakili. Ini ada emotnya, ya. Kekompakannya di sini kita pindahkan, ya. Terus selalu kompak sama, tidak boleh tertawakan teman datang ke sekolah sebelum apel pagi. Menghormati teman lain, tetap juga sama ya. Kekompakan kelas dalam melakukan kegiatan apapun sama. Kelasnya harus kompak, sama juga. Oke, rata-rata hampir sama, kalian maunya kekompakan. Jadi saya masukkan kekompakan di dalamnya. Kekompakan itu tidak hanya sebatas kekompakan internal saja, tapi eksternalnya juga. Apapun yang terjadi di dalam kelas, kita saling membahu-membahu satu sama lain, tidak ada yang menjatuhkan, bahkan jangan sampai terjadi yang namanya bullying atau pembulian, karena itu tidak baik ya. Paham ya? Oke, kita sepakati ada 6 seperti permintaan kita tadi, ada 6 kesepakatan yang akan kita munculkan dan kita sepakati untuk kita terapkan di dalam kelas, ya. Boleh salah satu maju ke depan untuk membacakan poin yang pertama. Salah satu seorang coba maju ke depan. Kita minta 6 orang nanti ya. Orang yang pertama silakan. Rizky. Ya.
Ya, cepat bacakan. Yang pertama. Keyakinannya adalah uang kas harus dibayar tepat waktu. Ya. Datang ke sekolah harus tepat waktu. Sepakat? Ada penolakan dengan hal ini? Tidak. Berarti sepakat semua ya. Oke, Fajri nomor 2. Siapa yang nomor 3? Ada yang nomor 3? Oke. Baca yang nomor 2. Saya ingin kelas yang tenang saat belajar. Saya ingin kelas yang tenang saat belajar. Sepakat semua? Tidak ada yang ribut dalam pembelajaran lagi. Siap? Oke. Lanjut. Yang ketiga. Siapa tadi? Ilham? Apa? Bacanya? Menyediakan tempat literasi kelas. Menyediakan tempat literasi kelas. Sepakat semua? Kapan kita proses? Boleh, mulai dari sekarang. Silakan lengkapi. Pertama, kalian harus beli tikar dulu. Beli tikar yang plastik saja, nggak usah tikar yang busa. Ya, kan ada tikar yang plastik itu, seperti yang di TKJ. Kalau ada yang pernah masuk ke TKJ, ada tikar di bagian belakang, itu plastik. Sama dengan tikar yang ada di basecamp ini yang sudah robek-robek, itu ada yang plastik, ya. Nah, itu aja nanti beli sepanjang di belakang ini, ya. Lanjut ke 4. Oke, silakan. Yang keempat. Saya ingin kelas ini kompak dalam hal apapun. Nah, oke. Diinginkan semuanya adalah kompak terhadap apapun. Sepakat semua? Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya. Alhamdulillah. Lanjut ke nomor 5. Ya, silakan. 5. Saya mau kelas ini lebih kompak, saya mau kelas ini lebih sopan dan aktif, saya mau kelas ini rukun. Oke, mungkin tambahnya tadi kompak dari segi apapun masuk itu ya. Kompak, aktif, habis itu sopannya, rukunnya juga ada. Berarti masih bisa kita masukkan ke bagian yang nomor 4. Ya, lanjut ke nomor terakhir. Siapa? Ada yang mau membacakan nomor terakhir? Oke, silakan bacakan. Orang yang piket harus bertanggung jawab, tidak ada pemulihan di kelas ini. Oke, sepakat semua? Masih ada yang bullying, bagaimana besok kita kesepakatannya? Denda? Nah, kita proses dulu apa maksudnya melakukan bullying. Kalau kalian menemukan hal yang demikian, segera laporkan ke wali kelas. Oke. Untuk yang 5 ini, ada yang mau dirombak? Tidak? Oke, kalau tidak, ya. Untuk kedepannya kita coba terapkan 5 poin ini, ya. Nanti saya coba untuk men-share nanti di grup, ya. Kita cobakan menerapkan apa yang telah kita sepakati di kelas secara bersama-sama. Ya, jadi ini bukan aturan kelas lagi, ini adalah kesepakatan ke kelas dari kalian untuk kalian sendiri, ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Tidak? Oke, kalau tidak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin setelah ini lanjut lagi belajar dengan Bu Ratna. Tidak ada yang keluar, nanti saya tolong panggil Bu Ratnanya. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup, ya, saya ada satu motivasi semangat yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Namanya adalah tepuk santiang. Tepuk santiang. Tahu caranya bagaimana? Dilihat dulu ya. Pertama kita lakukan tepuk tangan. Tek 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 3 kali ya. Jempol kanan. Tik 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 jempol kiri. Ya. Tik 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 2 jempol. Tik
Kik San Tiang. Nah, bisa? Oke. Karena kita orang daerah Minang, ya, ada yang nggak ngerti bahasa Minang? Ngerti semua? Ngerti ya? Kita cobakan dengan bahasa Minang. Ampu kanan, ampu kiri, duo ampu, san tiang. Oke, bisa? Saya pandu dari depan. 3, 2, 1. Oke, tadi testimoni. Terakhir sekali lagi. Harus semangat. Ya, jangan jempol ya. Ampu ya. Berapa tuh? 1, 2. Hitung. 3 apa 2? Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Ya. Oke, 3 ya. Oke, kita cobakan. 3, 2, 1. Ampu kanan, ampu kiri, duo ampu, san tiang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilamika, saya dari 10 DJKT 1. Isa Putra, kelas 10 JKT 1. Nama saya Nadia Almira Putri, saya kelas 10 TKJ 1. Penting. Dengan keyakinan kelas bisa menjadi lebih kompak. Dengan adanya keyakinan kelas bisa disiplin. Dengan adanya keyakinan kelas bisa menjadi lebih baik dan